semester aku sekarang ini selesai skripsi. Skripsi dulu nomor 1 gitu. Caranya judul. Nyari judul Mertlin. Assalamualaikum, halo Sobat Fisika. Dimanapun kalian berada, selamat datang di Visipod Fisika Podcast. Bersama aku Dita dan aku Azra, kita dari Himavi Epkip Uhamka. Ayo jangan diem aja. Oke, tentunya di sini kita akan menjadi host pada episode perdana podcast kali ini. Nah, betul sekali Kak Azra. Episode pertama kali ini pasti seru banget ya Kak. Betul. Nah, sebelum mulai podcast kali ini, gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Kak Dita gimana? Udah makan belum? Udah Kak, baik banget. Wah, pantesan energinya besar sekali ya. Betul sekali. Kan kita harus semangat nih mulai podcast kali ini Kak. Oh iya. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja kali ya. Betul. Mumpung masih energinya masih dar-der-dor, masih penuh semangat dan penuh keceriaan ini. Iya betul, kita harus semangat selalu Kak. Betul. Nah, sebelum memulai podcast kali ini dan sebelum kalian menonton, jangan lupa siapkan cemilan kalian dan duduk dengan nyaman. Oke teman-teman podcast, pada podcast kali ini tentunya kita mengutip judul Meneliti Langkah bersama mahasiswa aktif Pendidikan Fisika Epkip Uhamka. Nah, sebelum dimulai podcastnya, penasaran gak sih kita ini akan membahas apa aja? Dan siapa sih narasumbernya? Tentunya hal-hal yang dibahas pastinya seputar pendidikan fisika dan hal-hal menarik di pendidikan fisika FKIP Uhamka. Dan pastinya juga narasumbernya yang kece-kece, pinter-pinter, cantik-cantik. Sangat inspiratif sekali ya Kak pastinya. Betul sekali. Masya Allah. Nah, ngomong-ngomong soal fisika nih Kak Dita, tentunya hari ini kita bakalan ditemenin oleh 3 narasumber. Wah, yang seru kece sekali badai ya. yang tadi sudah disebutin. Betul. Oke, langsung saja kita langsung ke perkenalan narasumber ya. Dimulai dari kakak yang sebelah sini. Oke, halo teman-teman semuanya di Fisika Podcast. Perkenalkan nama aku Kak Berlin dari semester 8. Sekarang udah masuk semester 8 Wah, gitu. seru banget ya Kak, udah di semester akhir. Aku ya. Boleh, Kak, dilanjut. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Merlin. Aku sekarang semester 6. Ya. Lanjutkan Kak. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama aku tuh Adelia Putri Asmara. Bisa dipanggil Adel sih. Aku dari semester 2. Wah, seru banget ya Kak. Di sini ada berbagai semester nih. Ada dari semester 8, dari semester 6, dan ada juga dari semester 2. Semester 4-nya? Kita enggak sih Kak? Oh iya. Lupa ya Kak. Lupa. Oke. Oke, langsung aja kali ya. Kan udah perkenalan nih. Boleh kali ya dibacain CV. Kita bacain dulu CV narasumbernya ya, Kak. Boleh nih Kak. Dari siapa dulu nih Kak? Dari Kak Berlin. Kalau Kak Berlin ini, kalau dari yang aku lihat CV-nya, Kak Berlin tuh pernah jadi Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pendidikan Fisika. Wah, keren banget. Tepuk tangan. Thank you. Kemudian di tahun selanjutnya Kak Berlin menjadi Bendahara Umum BEM FKIP Uhamka. Tepuk tangan. Mind blowing. Wow. Lalu Kak Berlin juga dari tahun 2022 sampai 2024 menjadi Asisten Laboratorium Fisika. Wow. Nah, selanjutnya kita akan membacakan CV dari Kak Merlin, Kak Merlin. kakak yang paling cantik. Oh my god, thank you. Nih Kak Merlin ini mempunyai pengalaman organisasi yang juga banyak nih Kak. Ada yang pertama mengikuti himpunan mahasiswa sebagai sekretaris. Wah, tepuk tangan Kak. Lalu Kak Merlin juga mengikuti volunteer sadar budaya, yaitu menjadi sosial media spesialis pada tahun 2021. Keren sekali. Selanjutnya juga menjadi staff Hellocation pada tahun 2022 dan mengikuti Uhamka Choir sebagai anggota pada 2023. Banyak sekali ya Kak pengalaman organisasinya. Kak Berlin berarti suaranya bagus ya? Enggak sih. Karena ikut ini ya semacam panitia. Iya. Lanjut kali ya ke Adel. Wah, Adel tuh ternyata pernah menjadi koordinator Sekbid 7 OSIS. Wih. Wow. Sangat aktif sekali berarti ya Kak di sekolahnya. Kira-kira koordinator Sekbid 7 OSIS ngapain aja, Del?
Kalau Sekbi 7 itu di OSIS ada tuh kebetulan tentang kesehatan. Jadi di situ menaungi tentang kesehatan aja sih di sekolah kayak gimana. Oh, berarti kayak ini ya? Kayak UKS. Kayak ekskul Ekstrakurikuler. PMR. Iya kayak gitu. Nah ada yang menaungi itunya. kolaborasi gitu ya Iya. dengan PMR. Nah, itu dia nih CV dari para narasumber kita hari ini. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita mulai aja kan bincang asik ini ya. Oke, nih aku mau nanya nih buat kakak-kakak, kira-kira pertama kali nih dengar kata fisika, apa sih yang ada di pikiran kakak ketika mendengar kata fisika? Betul sekali. Boleh dimulai dari Kak Adel terlebih dahulu. Oke, jadi kalau misalkan ada sendiri tuh ya dengar fisika tuh kayak keren kayak. Soalnya jarang banget kan anak fisika yang mau masuk ke fisika itu. Sih. Boleh dilanjut ke Kak. Kalau dari aku dengar kata fisika tuh amazing. 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 Jadi kalau orang-orang tuh anak fisika oh my god bagus banget, pasti pintar gitu kan. Ya udah siap. Berarti kamarnya pinter kali ya? Allah. Boleh dilanjut dari Oke. Kalau aku mungkin karena apa ya lingkup kita banyak dari berbagai macam prodi, jadi kalau misalnya kenalan sama orang, kalau masuk ke suatu kenalan sama orang, terus masuk ke kayak orientasi di luar atau di dalam kampus, mungkin kalau kita ngomong dari jurusan apa, pasti jawabnya pendidikan fisika, terus mereka langsung bilang, "Ya, kalau keren banget," gitu. Jadi kayak ada jadi kayak punya privilege sendiri, jadi kayak udah orang nganggapnya kita selalu keren gitu kalau pendidikan fisika. Menarik ya kak? betul. Emang fisika tuh kayaknya the best banget ya. Iya betul, sangat the best sekali. Nah, aku jadi penasaran banget nih ya Kak. Dan teman-teman yang sedang menyaksikan juga pasti penasaran banget nih. Gimana sih kegiatan kakak-kakaknya selama proses belajar kegiatan para narasumber semasa berkuliah di pendidikan fisika FKUHMK ini. Oke, mungkin sobat fisika di rumah masih pada penasaran ya sama narasumber-narasumber kita kali ini. Kalau gitu, aku mau nanya lagi ya kak. Apa sih alasan kakak milih jurusan pendidikan fisika FKUHMK gitu? Karena kan kalau yang kita tahu ya, kayak kita kenalan aja gitu. Misal orang-orang tuh tanggapan sama fisika kayak, wah fisika tuh susah banget, orang-orang fisika tuh pasti pinter-pinter banget gitu kan. Nah kakak nih kenapa sih mau milih jurusan pendidikan fisika? Coba dari Kak Berlin dulu kali ya. Oke, mungkin kalau awal-awal ditanya kenapa mau ambil jurusan fisika, sebenarnya pas waktu itu tuh denial mau biologi atau mau fisika. Tapi karena kalau menurut Mira, aku fisika itu kan masuk ke biologi juga, masuk ke kimia juga, masuk ke matematika juga. Jadi jangkauannya luas dan kalau kita apalagi pendidikan fisika kan diajarkannya untuk biasanya kebanyakan orang tuh jadi pendidik. Nah, jadi kayak kepikiran kalau nanti misalkan udah lagi skripsian, jadi bisa selingan buat ngajar bimbel, entah itu ngajar fisika, biologi, atau ngajar kimia dan matematika. Jadi kenapa ngambilan fisika gitu. Jadi dia jangkauannya tuh luas. Kan kalau misalnya di biologi belum tentu bisa fisika. Tapi kalau orang fisika menurut aku pasti bisa biologi. Nah, gitu sih. Berarti mencari peluang buat kerja ke depannya juga ya Kak. Kalau dari Kak Merlin sendiri nih, kenapa sih Kak milih pendidikan fisika? Oke, kalau dari aku sendiri ya, pertama itu kan aku juga punya teman ya, kebetulan tetangga juga sih ya dekat dari rumah. Nah dia tuh kuliahnya juga di UHAMKA kan, terus ngasih tahu kalau UHAMKA itu emang bagus gitu pertama kampusnya. Nah terus ya udah nyoba masuk di UHAMKA, terus juga pengen nyoba kan nih mau jadi guru ya, terus kayak ya udah pengen nyoba jadi guru gimana. Soalnya kalau fisika itu menurut aku ya kayak jenjang karirnya tuh kayak banyak, terus juga saingnya juga kan kebanyakan misalnya kita ilmu komunikasi nih, orang ilmu komunikasi kan banyak ya. Iya, Kalau orang fisika tuh kayak dikit ya sih, jadi kalau misalnya kita berkarir juga kayaknya masih banyak gitu peluang yang bisa langsung dapat gitu. Kalau misalnya dari Kak Adel sendiri, kenapa sih Kak milih pendidikan fisika FKUHMK apalagi ya? Oke, jadi kan fisika tuh kalau aku sendiri tuh dari SMA tuh suka fisika karena gurunya asik. Iya, untungnya tuh gurunya asik. Terus jadinya ada awalnya tuh juga bingung sama kak aku juga antara biologi atau fisika. Nah, tapi karena dipikir-pikir lagi biologi itu lumayan agak banyak juga ya peminatnya dibanding fisika gitu kan.
Jadi lebih coba ke fisika aja, karena fisika kan kita nyambung ke kehidupan sehari-hari ya. Maksudnya masih sesusah-susahnya juga kita masih bisa gitu. Jadi kayak gitu. Alhamdulillahnya di UHAMKA juga tuh dosen-dosen tuh kayak asik-asik gitu. Jadi tambah. Jawabannya dari narasumber ini. Nah, lanjut aja ya Kak ke pertanyaan yang kedua. Menurut kakak-kakak ini, kenapa sih kita perlu sekali untuk belajar fisika dan seberapa penting fisika itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Oke, aku jawab ya. Jadi kalau fisika itu menurut aku penting ya. Karena contoh, kita jalan aja tuh itu butuh fisika juga. Terus kayak kita jatuh aja tuh kayak ada fisikanya gitu loh. Gerak gravitasi. Iya, kayak gitu. Terus kayak kalau kita bikin alat juga kan dari fisika juga gitu ya. Jadi menurut aku penting sih. Berarti fisika emang benar-benar sama kehidupan sehari-hari itu ada sangkut pautnya. Iya. Oke, lanjut lagi ya Kak. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya itu untuk Kak Merlin nih. Bagaimana sih cara Kakak untuk belajar fokus terus agar paham sama pembelajarannya? Nih kan fisika juga lumayan ini ya Kak. Butuh sekali untuk kita banyak belajar dan sebagainya. Iya betul. Kalau dari aku sendiri ya, kalau aku tuh bikin dulu jadwal pembelajarannya gitu, kayak to-do listnya gitu ya. Kayak misalnya seminggu beberapa kali. Nah setelah itu cari dulu nih sumber belajarnya mau pakai apa. Misalnya mau pakai buku atau nonton di YouTube. Kalau aku sendiri kan lebih suka nonton di YouTube ya. Kalau di buku masih nggak ngerti nih, ya udah pakai YouTube aja gitu. Nah terus habis itu karena fisika kan emang rata-rata kan susah ya kan, apalagi pakai perhitungan yang kompleks gitu. Nah jadi itu harus sering-sering latihan soal. Soalnya kalau kita nggak latihan ya mau sampai kapan juga mau gimana juga nggak akan bisa. Jadi yang pasti harus latihan soal, itu konsistensi latihan soal gitu. Nah terus kalau nggak masih belum terlalu bisa juga, yang itu diskusi, biasanya diskusi sama teman. Tutor sebaya gitu ya Kak? Iya tutor sebaya atau sama dosen bisa nanya juga sih. Paling kayak gitu sih. Oke, berarti emang lebih ke kita konsisten dan mengatur jadwal tersendiri ya Kak? Iya betul. Terus ini juga ya, ada kemauan untuk Iya betul. karena buat memahami fisika juga kan sulit banget kan. Berbanyak latihan. Iya. Latihan soal itu berarti sangat amat penting. Iya. Nah, kalau misalnya kayak yang kita tahu gitu kan, tanggapan orang sama fisika itu kan sulit ya, fisika, orang-orang yang masuk fisika tuh pinter-pinter. Nah, kalau menurut kalian nih, kalau misalnya kita milih jurusan pendidikan fisika, emang kita harus pinter di fisika atau kita tuh sebenarnya nggak pinter banget di fisika? Bisa nggak sih kita masuk pendidikan fisika gitu? Aku dulu boleh? Bebas, siapa aja. Oke, kalau dari aku sendiri pastinya itu nggak harus ahli dalam fisika ya. Tapi banyak juga orang nih yang linjur masuknya fisika gitu kan, dengan alasannya mereka sendiri gitu. Nah tapi kalau menurut aku pribadi sebenarnya kalau misalnya kita udah punya basic paham nih sama konsep-konsep fisika, sebenarnya itu lebih mempermudah kita dalam proses studi kita nanti sampai selesai. Itu lebih mempermudah memang. Nah tapi kalaupun kita masih belum terlalu bisa, itu yang tadi aku bilang harus tetap tekun belajarnya, latihan-latihan soalnya gitu. Sebenarnya kan kalau misalnya kita mau belajar, kita kayak udah nyerah duluan nih, belum, nggak termotivasi, kayak nggak bisa, nggak ngerti gitu. Nah tapi kalau kita udah termotivasi, terus kita kayak ngeyakinin kalau gue bisa nih gitu. Paling kayak gitu sih. Berarti lebih ke kemauan diri kita sendiri Iya. dipertegas dan dipertahankan gitu. Adel aja dulu mungkin. Oke, kalau misalkan dari Adel sendiri, dari pengalaman, bener sih kata Kak Merlin, dari pengalaman Adel juga, teman Adel juga ada yang dari akuntansi ke fisika. Jadi itu balik ke diri kita sendiri sih. Kayak contoh, yang penting tuh kita harus mau belajar lah. Kalau misalkan apapun itu, walaupun kita udah bisa juga kan gak tentu kita langsung paham semuanya ya. Jadi kalau misalkan itu gak harus ada basic sih, tapi seenggaknya kita mau ada niat buat improve terus gimana belajarnya kayak gitu. Paling kayak sering nanya, misalkan nanya lah sama kakak tingkat yang udah pernah ngambil mata kuliah itu, misalkan mata kuliah A atau B gitu segala macem. Karena kan kalau misalnya kita nanya ke dosen juga dosen nggak sepenuhnya waktunya untuk mahasiswa gitu kan. Kayak kita punya batasan dan dosen pun punya batasan untuk dia open gitu ke mahasiswanya gitu. Karena kan sama-sama sibuk, mahasiswa juga sibuk, dosen pun sibuk. Jadi kalau dari aku sendiri misalkan kita belajar sendiri nggak bisa, ya udah tanya sama yang udah pernah ngambil mata kuliah itu gitu. Jadi kayak nanya misalkan sama kakak tingkat gitu, ini cara
ngambil cara nyelesain misalnya soal ini tuh kayak gimana segala macamnya. Terus misalkan kayak ada project-project akhir gitu, harus ngajuin judul, kayak minta pendapat dia, ini judul gue udah pas atau belum, atau harus diganti variabel dan segala macamnya gitu sih. Jadi apa ya, sebenarnya kalau ditanya masuk fisika harus pintar apa enggak, jawaban dari aku enggak. Karena balik lagi, semua orang tuh kan punya urgensinya masing-masing, punya pemikiran masing-masing gitu. Jadi kalau misalnya orang udah misalkan dia kayak aku misalnya mau masuk fisika, orang selalu mikir fisika susah segala macam gitu. Tapi kalau misalnya kita ngejalaninnya dan kita mau bertanya terus bertanya gitu, maksudnya mau ingin tahu terus terkait dengan pembelajaran dan isinya fisika itu, bakalan gampang-gampang aja sih ke depannya. Jadi kayak jangan malu bertanya, itu apa namanya, kata-kata itu tuh bener, jangan malu bertanya gitu. Nanti akan susah di jalan tuh beneran ada gitu. Berarti nggak bisa kayak kalau orang yang ya udah males-malesan aja gitu kuliah, nggak bisa banget ya. Kalau misalnya fisika ya karena emang materinya emang kompleks banget, jadi harus bener-bener kitanya juga harus bener-bener usaha banget gitu proses belajarnya, kerja kerasnya bener-bener ini banget Gitu. Nah, tadi kan kakak-kakak semua udah cerita ya tentang cara belajarnya dan sebagainya. Nah, sekarang dalam perjalanan selama berkuliah itu ada nggak sih hambatan atau kesusahan yang dialami selama dalam belajar di fisika ini? Boleh dari Kak Merlin. Oke, dari aku ya hambatannya itu udah pasti saya ada salah satu matkul nih, terus mata kuliahnya tuh emang literally susah gitu ya. Susahnya tuh gimana? Saya perhitungannya abstrak gitu kan. Jadi Udah nggak ada. saya udah muak duluan gitu kan. Nah, tapi kalau udah kayak gitu biasanya ya mau gimana ya, kita mau nyerah juga nggak bisa kan, kita udah ini juga kan, udah kita masuk ke dalam situ juga, jadinya sekalian aja. Terus jadinya ya udah pasti nanya sama teman yang sekiranya dia bisa nih, dia pinter, nanya aja sama dia gitu. Kalau misalnya caranya dari dosen itu kurang kita bisa pahamin, aku tetap pakai kayak ilustrasi gitu, kayak gambar doang, jadi nggak cuman angka doang gitu, jadi bisa ada bayangannya. Kalau aku sih kayak gitu sih. Lebih ke nyari media pembelajaran yang lain masuk gitu ya. Soalnya kan itu kan tergantung dari pribadi ya kayak ya. gitu. Kalau Masing-masing gitu kan orang punya sendiri. semua tuh punya apa ya, misalkan kayak Merlin punya proses pembelajaran sendiri, misalnya harus punya medianya. Terus kayak misalnya Adel harus nanya sama orang yang nanya sama teman sendiri gitu, atau misalnya nanya sama kakak tingkat yang udah ngambil duluan gitu. Jadi ya emang harus semua punya porsinya masing-masing sih buat belajar. Ya betul. Kalau dari Adel sendiri gimana tantangannya? Kalau misalkan ya baik lagi sih, bener kita tuh harus banyak nanya gitu. Terus tapi karena tipikal belajar Adel kan ngedenger ya, ngedenger sama praktek. Jadi kalau misalkan kita sekedar nanya cuman terus ngedenger nggak kita praktek, itu nggak tentu kita bisa ngerti ini tuh gimana. Kan fisika tuh banyak praktek ya. Jadi ya kita juga harus saling coba juga gitu loh, kayak contoh kita bisa lihat dari media sosial. Kita tuh bisa kayak nanti praktek ini kayak gimana. Nah, jadi kita tuh baru bisa paham ternyata kayak gini ya jalurnya gini. Oh, lihat di YouTube ya biasanya. Berarti menggunakan sosial media dengan baik ya Kak? Iya betul. Jadi dipergunakan, jadi nggak scroll TikTok aja, tapi scroll TikToknya ada fisikanya. Bermanfaat untuk belajar. Keren. Karena banyak banget juga emang kayak di Instagram, aku tuh selalu lihat di TikTok gitu. Kayak guru-guru fisika yang dia kalau misalnya ngajar tuh nggak cuman ya udah ngajarin aja, tapi ada media pembelajarannya yang menarik banget. Jadi dikemas juga menarik dan inspiratif. Jadi kita juga nggak bosan gitu ya Kak nontonnya. Kalau nih kan kakak udah milih gitu pendidikan fisika di S1 ini kan. Kira-kira kedepannya tuh kakak mau jadi apa sih? Mau ngapain sih kalian? Coba dari Kak Berlin dulu. Yang udah dikit lagi gitu kan. Yang tadi ya. Menuju akhir gitu. Oke. Kalau misalnya ditanya, mungkin ini lebih ke to-do list atau goals-nya kali ya. Goals Betul. Ya kalau misalnya ditanya kayak gitu ya pasti insya Allah maksudnya masih kepengen untuk lanjut pendidikan lagi gitu. Jadi kayak kan rata-rata nih anak pendidikan tuh masuknya ke dalam jadi pendidik gitu.
kalau ditanya pengen jadi pendidik atau enggak, masih pengen, maksudnya masih pengen untuk jadi guru atau misalnya jadi dosen gitu masih pengen gitu. Cuma mungkin eh apa ya, untuk dalam hal pendidikannya tuh masih pengen terus belajar terus gitu. Jadi tapi kadang pasti punya pemikiran untuk apa, kalau aku sendiri kan suka eksperimen gitu ya. Jadi kayak pengen sekali-kali ngerasain terjun di dunia lab tuh gimana sih. Karena kan sempat jadi aslab juga kan, benar gitu. Karena sudah ada pengalaman jadi ingin lebih dalam. Nah, untuk terjun iya gitu. Jadi kayak sebenarnya kalau di luar tuh kayak gimana sih, kan kalau dalam lingkup perkuliahan kan kita udah tahu ya, kayak asisten lab tuh ternyata kayak gini loh, terus di lab tuh ternyata jangkauannya gini-gini, tapi pengen tahu di luar tuh kayak gimana sih gitu. Apalagi kan kalau di luar, contoh kalau misalkan di BRIN, Badan Riset Indonesia, jadi dia kan jatuhnya labnya kayak lab murni kan, jadi kayak pengen lihat lab murni itu kayak gimana, beda nggak sama pendidikan kayak gitu sih. Oh, lab murni itu maksudnya fisika murni, Kak? Gitu. Jadi Kak Berlin suka explore ya? Suka explore dan mau mengenal hal-hal baru gitu. Nah, sangat inspiratif sekali ya Kak. Inspiratif sekali. Amazing. Kalau dari Kak Merlin Wow. sendiri gimana? Ini lebih ke target impian gitu ya. Betul. Nikah dulu gak sih? Enggak, Kak. Tidak. Habis lulus itu langsung nikah. Ini saya mau jadi bridesmaid-nya Kak Berlin. Kapan sih? Aduh, ini jadi kemana-mana ya. Boleh dilanjut Kak. Ya, target dan impiannya itu tuh sebenarnya banyak, ya kan? Keren banget. Ini tapi intinya lebih kalau di bahasanya itu kayak keseimbangan hidup gitu. Asik. Jadi kayak work-life balance. Ya, balance kayak antara keluarga, karir sama temen. Jadi punya waktu buat semuanya, keluarga juga teman gitu. Kalau karir itu ya, kalau menurut aku karir sama kayak Kak Berlin juga misalnya nanti jadi guru juga, nanti pendidikannya juga mau lanjut S2 ataupun S3 gitu. Itu kepengenannya juga kan. Nah, jadi kalau dari aku sendiri, kalau dari karir itu juga kayak gini ya, sampai karir itu bisa memberikan kepuasan ke diri sendiri gitu. Jadi kayak nggak ada beban lagi gitu. Itu karir yang pengen dicapai sampai kayak gitu. Nah, terus juga apalagi ya, kayak bisa nge-explore minat dan bakat kita juga, ya kan. Misalnya kita nanti kerja nggak monoton aja kerja kita, tapi kita juga nanti di saat-saat kita mumet kita bisa explore hobi kita yang kita senengin apa gitu. Cari suasana baru berarti Iya ya Kak. betul. Sama apa ya, jadi versi terbaik diri sendiri. Inspiratif banget ya Kak. Sangat inspiratif. Oke. Kalau dari Adel sendiri nih, apa sih target dan impian yang mau Adel capai ke depannya gitu? Ya kalau misalkan ada kayak pasti pendidikan lagi ya mungkin insya Allah. Kan cita-cita dulu tuh pengen jadi dokter. Mungkin nanti ke selanjutnya itu bisa ngambil fisika medis ya Kak. Betul. Ya kayak gitu. Oh berarti fisika tuh berkaitan juga ya sama kedokteran? Berkaitan karena kan kalau nantinya misalnya ada nggak jadi dokter, karena kan dokter kan kerja pasti di rumah sakit kan. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya itu juga bisa jadi di bagian radiologinya. Jadi kayak fisika tuh setahu aku fisika medis nantinya bakal kerja di bagian radiologi. Jadi bisa jadi dokter apa namanya, untuk menangani kayak kankeran bisa disembuhin pakai sinar kan, sinar X segala macam gitu. Keren banget ya fisika. Ternyata sangat amat berguna untuk segala aspek. Betul. Nah, sekarang kan tadi kakak-kakak semua udah nyebutin semua apa yang ingin dicapai. Nah, bagaimana sih cara mencapai target tersebut? Dimulai dari Kak Berlin dulu dong. Caranya gimana? Kalau untuk semester aku sekarang ini selesai skripsi. Skripsi dulu nomor satu. Pencapaian lagi. Jadi kalau skripsi udah selesai, terus revisian segala macem, contohnya itu dulu sih. Kalau dilihat dari semester aku sekarang ini gitu, karena apa namanya, urgensinya sekarang ya tinggal itu aja. Jadi diselesaikan satu persatu terlebih dahulu. Kalau Kak Merlin di semester 6 ya sekarang. Betul. Apa tuh caranya? Judul. Nyari judul medley. Doain aja. Kali nanti Nah, ya sama kayak Berlin. Jadi ini harus dikelarin dulu nih kuliahnya nih, baru nanti kita lanjut ke
tahap-tahap selanjutnya itu sih. Kalau Adele gimana? Kalau masih baru masuk juga ya, Iya. jadi pasti butuh tuh nanya-nanya ke kakak-kakaknya kayak gimana, terus juga kayak cari-cari referensi-referensinya sih kayak gimana, baru kayak gitu baru bisa bertahap-tahap sih selanjutnya. Kalau kita kan di pendidikan fisika FKIP UHAMKA kan ya. Nah, kalau di pendidikan fisika sendiri tuh ada nggak sih Kak peluang kita untuk bisa terus berprestasi, mengeksplor banyak-banyak hal juga gitu? Atau cuman kayak ya udah kuliah aja gitu? Kalau prestasi sih, pastinya banyak ya. Kayak olimpiade itu juga biasanya olimpiade itu di tingkat mahasiswa pun ada gitu. Jadi nggak hanya di jenjang sekolah aja, tapi di tingkat perkuliahan pun ada. Dan itu mungkin teman-teman nantinya yang kalau misalkan ada peluang untuk ikut olimpiade bisa aja ikut, karena kita nggak ada yang tahu kan, misalnya kayak kali aja menang segala macam gitu, itu bisa masuk ke dalam salah satu prestasi gitu. Sama biasanya suka ada lomba poster gitu, jadi poster robotik dan segala macam itu mungkin bisa jadi salah satu prestasi yang akan teman-teman raih gitu. Oke, kayak Banyak juga ya Kak berarti. sebenarnya banyak gitu, kayak peluang-peluang untuk ikut yang namanya lomba kayak gitu. Kayak dulu aku pernah tuh ikut lomba yang ya dia mungkin memang kaitannya sama fisika gitu. Jadi olimpiadanya yang kayak gitu. Kayak kita udah makanan sehari-hari kita fisika nih, tapi lomba kita juga nanti ada yang tentang fisika juga gitu. Jadi itu buat tambah-tambah prestasi teman-teman gitu, buat university juga. Kalau misal lomba kayak gitu, ada ininya nggak sih Kak biasanya? Kakak udah pernah ya? Kayak latihan khusus apa sama dosen atau gimana? Itu latihan soal juga, terus sama dosen juga, sama nanti dari dari misalnya yang ikut dari pendidikan fisika dari 5 orang belajar sama-sama gitu. Kayak soal-soal apa aja yang akan dibahas, terus sama diskusi bareng-bareng sih itu pasti. Kalau kadang ya kalau misalnya mungkin kalau ada selingan segala macam lagi uang, paling ujungnya nggak bisa sendiri juga. Boleh sekarang dari kamera ini. Dari aku ya, banyak sih ya, misalnya juga kayak pengabdian masyarakat gitu, itu kan juga termasuk sebuah prestasi juga ya. Kita kasih dampak positif ke lingkungan sekitar gitu. Terus paling apa sih Kak yang karya ilmiah gitu dari dosen juga bisa ya Kak? Iya, paling kayak penelitian, Iya, dosen kadang suka melibatkan mahasiswanya untuk ikut. Jadi kayak misal dosen terus ngajak mahasiswa untuk penelitiannya dia gitu. Jadi ujungnya tuh bakal ada jurnal. Iya, Ntar itu melibatkan kita ya sebagai mahasiswa. Iya, kalau udah terlibat kan jadi kita ada prestasinya juga kan. Ya, karena udah jurnal kan. Iya, betul. Jadi kalau misalnya kita nyari nama Google Scholar, nama kita ya udah pasti ada di situ gitu. Dengan catatan yang kita dibawa sama dosen. Berarti dosen fisika tuh suka ngajak mahasiswanya untuk ikut-ikut penelitian kayak gitu juga ya? Iya, ikut penelitian. Iya. Dia terakhir kali tuh di Karawang pas itu ikut pelatihan buat MGMP di daerah Karawang. Itu pengabdian masyarakat, terus ngelatih guru di sana untuk memakai praktikum elektronika kalau nggak salah. Itu tahun lalu kalau nggak salah. Berarti dosen-dosen juga langsung kayak ngajak kita terjun ke lapangan gitu ya. Benar, Ya. benar. Jadi kayak kita ngerasain juga nih kalau misalkan kalau nantinya misalnya kayak ada dosen yang mau ikut pengabdian juga, terus kita sebagai mahasiswa udah tahu gambarannya ternyata pengabdiannya kayak gini sekarang. Berpengalaman juga mahasiswanya. Betul. Boleh dari Kak Adra? Kalau misalkan buat aku kok kayak kan masih baru ya, belum kayak pengabdian gitu ya. Mungkin dari Himafinya aja, itu juga bisa nambah prestasi buat Benar. kitanya, kayak makan banyak informasi-informasi itu. Jadi kita bisa ke internal, eksternal kayak gitu. Jadi dari dalam lingkup himpunan prodi. Iya. Organisasi di prodi. Nah, selanjutnya ada pertanyaan untuk khususnya Kak Berlin. Di prodi pendidikan fisika UHAMKA ini kan pasti ada program KKN ya Kak. Nah, di sini tuh program KKN-nya seperti apa sih Kak? Tingkatnya itu apakah ada sampai nasional atau internasional?
Oke, kalau sebenarnya dulu KKN fisika tuh ada KKN dik. Kalau KKN dik tuh KKN-nya sendiri gitu. Jadi yang udah antar teman-teman sekelas aja gitu. Itu mungkin terakhir tahun lalu, 2 tahun lalu. Kalau di angkatan aku itu mencari semua. Kalau ada di angkatan aku ada KKN internasional ke Malaysia. Terus aku kemarin ikut KKN nasional Muhammadiyah Aisyah itu ke Bangka Belitung. Terus teman aku satu lagi di KKN Bahari, dia di Pulau Seribu. Terus ada lagi KKN Cirebon. Tuh, jadi semuanya itu sebenarnya dari fisika sendiri kan apa namanya, dia tuh Bang Teresa masih emang ada LPPM UMK. Jadi dia lembaga untuk pengabdian masyarakat gitu. Nah, dia sering ngebuka yang namanya KKN gitu. Nah, mungkin kemarin juga anak semester bawah ada yang ikut angkatan mana nggak? Iya, teman aku. Si Nolan Solahuddin namanya. ikut KKN internasional di Thailand, di Krabi. Jadi sebenarnya kalau misalnya ditanya KKN-nya tuh banyak macamnya gitu. Cuman dilihat lagi kalau misalnya memang kita mampu untuk ikut program KKN di luar dari prodi, ya untungnya prodi apa ya, memperbolehkan dan pastinya mensupport juga ya gitu. Jadi kalau KKN kayak gitu sih, dan banyak macamnya juga. Misalkan kayak kalau kayak gitu kan ada seleksinya. Jadi pertama seleksi berkas dulu, administrasi segala macam. Habis itu nanti seleksi wawancara ya. Seleksi wawancara, terus habis itu baru nanti ada apa namanya, wawancara segala macam, baca Quran dan interview segala macam gitu. Biasa habis itu nanti ada baru keluar nama-nama yang siapa aja yang dipilih gitu. Pas itu aku ikut KKN Bahari, cuman yang aku pilih temen aku. Terus aku ikut KKN Bangka, nggak terpilih. Di aku itu ada yang daftar ada 40-an, tapi yang keterima cuma 11. Wah, keren juga banget ya. Dan itu ya ditanya gitu, kayak misalnya program apa yang kalian bakal bawa untuk nantinya pada saat penerjunan atau di KKN itu sendiri gitu. Jadi nah, kalau pas di aku sih aku ngeliatnya kalau di aku kan lama ya, 40 hari, dan itu juga di luar Pulau Jawa, di Bangka Belitung. Dan itu ngerasain 40 hari sama orang-orang yang kita baru pertama kali ketemu, orang-orang baru. orang baru dan dari berbagai macam daerah dan suku. Aku satu kelompok itu macam-macam, jadi 10 orang, kayak dari aku Jakarta, Bangka, Kalimantan, Makassar, terus Palembang, Purwokerto. Jadi banyak apa segala macamnya di situ. Maksudnya kayak kita minta kesan mereka gimana, terus hidup sama orang-orang baru dan cara menghargai suku dan budaya mereka gitu. Jadi kalau ada seperti gitu. Nah, kalau yang aku lihat sih yang KKN internasional itu lebih ke dia KKN internasional tapi bisa selingan ke Thailand, karena KKN-nya dia tuh di bagian utara dan dia ada studi banding juga ke Universitas Utara Malaysia, UM. Ke ini juga ya? Dia ke univ luar juga gitu. Terus dari situ karena dia bagian utara dan katanya dekat sama Thailand, jadi sekalian mampir ke Thailand, dan itu juga pulang pergi ke Thailand ya. Gitu, naik bis sih ya, naik bis. Nah kalau yang di Krabi nggak tahu tuh gimana tuh kemarin tuh. Nah, itu dia diceritain. Nanti kita bisa tanya Panggil langsung mungkin. Langsung diundang Oh, ini ke next podcast. episode ya. Next Betul. episode. Jadi macem-macem apa KKN-nya. Dan kalau yang di mungkin ada juga yang ke Banyuwangi. Jadi di Banyuwangi itu pas itu fisika kayaknya tahun angkatan berapa tuh, dia ikut juga di Banyuwangi tahun 2021 kalau nggak salah. Dia ikut ke Banyuwangi dan ya udah ya eksplor segala macam, dan dia sendiri gitu pas itu perwakilan fisika sendiri. Terus kalau kakak yang itu pas itu ke Banten, jadi kakaknya di Banten selama sebulan lebih gitu. Tapi ya apa namanya, kita nyari tempat, kita ngurus keuangannya sendiri, kita ngurus di sana kayak gitu. Dan itu benar-benar dari teman-teman mahasiswa yang ngurusin semua kalau KKN gitu. Tapi kalau KKN kan ini nasional sama internasional ya Kak. Kalau sama KKN biasa tuh biasanya waktunya berapa harinya atau berapa bulan itu sama atau ada perbedaan nggak sih Kak? Kalau KKN dik tuh setahu aku sebulan ya, paling dikit 2 minggu, paling banyak sebulan. Tapi kalau misalnya yang aku KKN kayak KKN nasional ini kan 40 hari, bedanya sebulan lebih.
belum pembukaannya sama teman-teman di sana. Pembukaannya di Univ Muhammadiyah Bangka Belitungnya, terus penutupannya juga di sana gitu, ada seminarnya. Jadi lebih dari 40 hari kalau misalnya itu gitu kan. Terus KKN internasional tuh seingat aku cuma seminggu. Oke, kan tadi ditanya banyak banget ya Kak Dita. Sekali. Ini kita masuk ke sesi pertanyaan terakhir kali ya. Sesi terakhir kita ya. Iya. Acara Ini kerasa banget ya. Nanti undang aku sesi lagi. Boleh Tagihan. Beberapa sesi nih kami. Ini kan kakak-kakak masuk pendidikan fisika, kira-kira kesan-kesan apa sih Kak yang kakak dapat selama jadi mahasiswi pendidikan fisika di FKIP Hamka? Ada Kalau kesana tuh karena kita kan sedikit ya. Iya. Terus kayak kita tuh bisa makin lebih dekat gitu loh kepada dosen-dosennya. Lebih akrab. Terus kalau misalkan buat pesannya tuh rajin-rajin banyak nanya sih, sama rajin-rajin baca-baca aja kayak gitu. Soalnya kan fisika kan ilmu yang pasti gitu. Jadi kalau mau digimanain juga nggak bisa kan, karena udah pasti begitu. Berbanyak. Kalau dari Kak Merlin gimana? Kalau dari aku ya, kesannya itu yang paling langsung kebayang adalah waktu ikut organisasi. Wow, aktif banget nih. Kenapa tuh? Karena di saat kita ikut organisasi kita menjadi lebih kenal nih sama teman-teman kita bisa tahu nih caranya biar lebih mengenal sesama kita harus gimana sih kalau teman kita kayak gini, kita harus kayak gimana gitu kan. Teman-temannya juga solid gitu kan. Masya Allah. Kita di himpunan juga dapat pengalaman yang bagus Luar biasa. luar biasa banget. Terus kesannya juga dosennya sih kan kadang kan banyak kayak dosen yang kita tuh takut banget sama dia. Nah tapi kalau di sini tuh dosennya benar-benar asik banget, terus kita jadi kayak gak takut buat nanya karena dosennya baik-baik gitu. Terus kalau pesannya itu yang pertama Ada banyak nih kayaknya. Yang pertama. udah. Yang pertama itu pokoknya buat semuanya itu kayak ambil semua kemungkinan yang ada. Jadi kesempatan Kalau yang ada di depan mata udah ambil aja gitu. Jangan dilewatkan ya, Kak. Nggak usah takut-takut ya Kak. Nggak usah takut ada kesempatan apa ambil aja ya. Kayak kalian ikut himpunan juga itu sebuah kesempatan kan. Iya, betul. Banyak tuh, jadi jangan sia-siain. Terus nanti kalau ada nanti kan kita juga perlu banget ya misalnya belajar les bahasa Inggris gitu kan, kalian juga pernah ya. Nah Iya, itu kan pernah. sebuah sesuatu kegiatan yang bermanfaat banget buat nanti kalau kalian udah lulus gitu. Iya betul banget. Terus habis itu pesannya terakhir tetap termotivasi gitu kan. Ini nanti langsung masukin ya. Menjadi agen perubahan positif. Karena dimasukin ya, Kak. Oke, jadi ada 2 ya kalau kalimat. Oke, udah lanjut. Aku mungkin karena ngerasa kalau di sini tuh karena kemarin kita habis akreditasi nih teman-teman. Jadi lebih berasa kekeluargaannya, terus kayak sama semester yang harusnya kan biasanya antar semester kan punya gap sendiri ya. Iya. Tapi kayak kita nggak ada gap, makanya kayak ya udah dibawa santai aja dan bawa enjoy aja itu tuh. Terus yang kedua gue sama dosen-dosennya juga kayak ngerasa kayak punya keluarga baru lagi gitu, kayak se-royal itu dan se-enjoy itu, bahkan kayak ngerasa sama dosen tuh kayak sama teman sendiri gitu, karena kita saking opennya dan saking dekatnya juga gitu. Lagi ya? Iya sih. Dosen favoritnya siapa, Kak? Boleh disebutkan. Jadi ya kalau lagi skripsian ya. Jadi Kamera. nah, jadi kayak sebenarnya semuanya tuh favorit ya. Iya. Sampai merah gitu kamu. Dan pokoknya semuanya favorit dan alhamdulillah dosen-dosennya tuh sangat amat baik, open. Bahkan kayak ngerasa kita kalau masuk prodi aja tuh kayak ya udah santai aja gitu. Cuma kalau mungkin kalau ngelihat orang-orang yang kita kan seberangan nih sama prodi lain, kayak mereka aja kalau nungguin dosen tuh di depan kan. Kalau kita kan nunggu di dalam ya. Ya enjoy itu. Dia main masuk aja kan. Jadi kalau misalnya kita keluar, orang ngapain nih duduk di sini terus nunggu ya. Kalau kita mah enggak, masuk aja gitu. Saking baik banget. Saking baik dan opennya itu sih. Dan kalau benar sih tadi kata Darlin, kalau yang organisasi itu kayak
sayang banget kalau jadi mahasiswa kupu-kupu. Itu sayang banget. Benar, sumpah. Ini pengalaman jangan. Gak boleh kupu-kupu ya, sobat fisika. Tapi benar. Karena ngerasa minimal himpunan enggak. Kuliah nongkrong. Ada lagi nih. Baru di sem depan. Oh iya, itu udah paling lanjut gak? Oke, jadi ya pokoknya jangan sampai jadi kuliah pulang, kuliah ke kosan. Jadi kayak apa ya, nggak punya, nggak tahu dunia perkuliahan sebenarnya kayak gimana sih gitu. Terus oke, misalnya ngerasa butuh belajar aja, cuma kan orang kalau belajar terus kan akan untuk yang hidup kan ya bisa monoton terus kan. Jadi kayak iya, kalau kalau misalkan nanti nih misalkan teman-teman naik ke jenjang fakultas itu kan bakalan Takut ya. bakalan ketemu sama apa namanya teman-teman di luar prodi, dan ngerasa yang tadinya di himpunan orangnya dikit, tapi kalau di fakultas kan orangnya banyak gitu. Jangkauannya lebih luas lagi. Iya, jangkauannya lebih luas lagi, dan mainnya teman-teman akan lebih jauh dan pemikirannya juga akan lebih jauh. Ternyata seru banget ya Kak, fisika nggak cuma sekali. ngitung aja, Iya. ternyata banyak banget pengalaman yang bisa diambil. juga memberikan pengalaman dan kegiatan yang sangat bisa membantu kita dalam pengembangan minat dan bakat. Betul banget. Seru banget ya pembahasan kita hari ini, sangat-sangat sesi berdaging gitu kan. Udah bukan bermutu. Iya, berdaging. Berisi. Oke, kan tadi baru pesannya ya Kak. Oke. Kalau dari Kak Berlin sendiri gimana nih pesannya menjadi mahasiswi pendidikan fisika FKIP Kak? Pesannya adalah teman-teman jangan, ini harus rajin sih. Iya sih. Sebenarnya kalau ini sebenarnya harus rajin sih. Rajin dalam hal ngerjain tugasnya. Jadi kayak kita kan banyak banget tugas-tugas akhir kan, misalnya kayak dari semester 2 tuh sampai semester 6 tuh isinya udah tugas-tugas akhir aja tuh, kayak buat UAS, UTS, segala macamnya. Rajin, terus jangan malu buat bertanya sih, itu sih kayak selagi misalnya kalian nanya gitu sama orang, jangan malu dan jangan sungkan gitu. Karena kalau misalnya udah malu dan udah sungkan, kayak bingung juga mau nanya ke siapa lagi gitu. Terus sebenarnya tadi kata Merlin, walaupun ada kesempatan di mata, mau diajak dosen dan diajak teman-teman, selagi itu hal positif, ambil aja. Karena kesempatan tuh nggak akan datang dua kali. Misalkan dosen minta tolong apa dan segala macam gitu, ya selagi kita masih bisa bantu, ya bantu. Lagi masih bisa sama teman-teman juga. Sama misalkan ada teman-teman kayak misalkan nih, teman-teman kayak butuh kita untuk menjadi narasumber segala macam, ya selagi bisa bantu, kenapa enggak, dalam hal konteks positif pastinya. Itu udah. Oke, ternyata udah mau selesai nih Kak Dita. Iya, nggak kerasa ya. Dan ternyata kalau misal dari yang udah aku tanya nih ya, ternyata tuh fisika nggak cuma tentang rumus aja gitu. Banyak banget hal-hal positif yang ada, yang bisa kita dapetin gitu sebagai mahasiswa pendidikan fisika FKIP Hamka ya terutama. Terus sekali. Di Dan- fisika FKIP ini ternyata juga banyak sekali ya Kak kegiatan yang menunjang mahasiswanya untuk mengembangkan minat dan bakat, pengalaman-pengalaman baru. Apalagi ini kayak KKN-nya ini ternyata tidak hanya nasional tapi juga sampai internasional. Betul banget. Kak Adel juga ternyata cita-citanya ingin menjadi seorang dokter, ahli kesehatan. Kak Merlin juga kalau ada kesempatan pasti orangnya selalu mengambil kesempatan. Iya, Tidak nggak boleh menjadi betul. mahasiswa kunong-kunong ya. Apa itu kunong-kunong? Kuliah nongkrong. Langsung bikin hashtagnya ya. Iya. Kuno-kuno. Nah, sekarang kita udah di akhir acara ya kakak-kakak. Terima kasih banyak karena sudah mau hadir. Terima kasih banyak juga karena sudah memberikan banyak sekali pengalaman, ceritanya sangat-sangat inspiratif sekali. Jangan lupa di follow Instagramnya @delianiamanda. Promosi boleh. Jangan lupa juga subscribe Lalens Daily sama Instagram, nanti masukin di bawah ya. Oke, sobat fisika diingat ya. Ada. Nggak ada? Malu. Jangan lupa nonton Adel Metronom. Iya, metronom.
Oke, makasih banyak ya buat Kak Berlin, Sama-sama. Kak Merlin, Kak Adel udah mau nyempetin waktunya ya Kak Dita. Suatu kebanggaan juga Betul buat sekali. kita karena Tepuk tangan dulu nih Kak. dan episode Visipod kali ini kita mengundang orang-orang yang sangat Masya Allah. Dadah dulu Kak ke kamera. Oke, terima kasih semuanya. Dadah. Terima kasih. Oke Sobat Fisika, tak lupa juga kita mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menyaksikan acara Fisika Podcast kali ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Himapi UHAMKA. Jangan lupa like, comment, share dan untuk ikutin sosial media kita yang ada di sini. Terus sekali, jangan lupa di follow ya teman-teman. Oke, kalau gitu kita pamit aja kali ya Kak. Betul. Aku Azra. Dan aku Dita, kita sebagai host pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.